Sampah dapat menjadi musibah, namun dapat juga menjadi berkah bagi kita. Berbagai jenis sampah yang dihasilkan tentunya bermacam-macam juga manfaatnya, jika sampah atau limbah dikelola secara baik dan benar. Namun sampah dan limbah juga dapat menjadi musibah dan bencana bila dibiarkan mencemari lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sampah merupakan hal yang tidak berguna dan juga tidak bermanfaat bagi banyak orang. Namun, sebagian orang berpendapat bahwa sampah mempunyai nilai jual dan juga potensi untuk dikembangkan serta bisa bermanfaat bagi banyak orang, termasuk masyarakat dan juga negara. Episode Potensi Benua kali ini akan mengupas mengenai proses pemanfaatan sampah untuk menjadi barang yang berharga dan juga bernilai jual serta bermanfaat bagi masyarakat. Penasaran seperti apa? Terus ikuti kami. Berdasarkan data dari tempat pembuangan akhir sampah TPAS Banjar Bakula, jumlah rata-rata sampah yang masuk ke TPAS berkisar 200 ton per hari. Halo Bapak, permisi. Pak Sarwani, Pak Agus. Ya. Minta waktu bentar ya Pak ya. Ya. Lagi ngapain nih Pak? Ya, ini memandang Lagi lihat landfill suasana. kita, Pak, ya. suasana di Kabarnya TPAS. gimana Pak? Alhamdulillah baik. Baik, Pak Agus baik juga Pak ya? Oke, jadi ini mau minta waktu sebentar nih Pak. Mau berbincang mengenai tempat ini Pak. Ini Ya, namanya ya. tempat pembuangan akhir sampah ya Pak ya? Tempat pemrosesan air sampah pemrosesan regional Banjar Bakula. Jadi TPAS nih Pak ya? Iya. Jadi ini beratnya induk ya? Ya, induk untuk 5 kabupaten kota yang tergabung dengan sebutan Banjar Bakula. Apa Jadi aja tuh, Pak? ada Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, Tanah Laut, dan Barito Kuala. Oke. Kira-kira nih Pak, didirikannya mulai tahun berapa di tempat ini? Yang jelas kemarin peresmian itu Februari 2020 oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi ya, yang langsung ke sini beliau kemarin. Oh, langsung ke sini Pak yang Ya, meresmikan meresmikan ini. 2020 berarti sudah sekitar 2 tahun lebih ini. 2 tahun lebih. Kalau luas keseluruhan kurang lebih 24 hektar. Dan kita tambah lagi untuk tahun depan itu ada kurang lebih pembebasan lagi 5 hektar. Oke. Tapi yang kita fungsikan ini cuma 7 hektar baru nih, yang sudah berpagar ini. Ini baru 7 hektar ya? Iya, Udah seluas ini Pak ya? Iya, yang seluas ini. Masih Oke. banyak lagi, luas lagi tempatnya. Iya. Kira-kira Pak di sini ada fasilitas apa aja nih Pak? Ya, sementara ini yang jelas untuk penampungan sampah ini tadi, yang disebut dengan landfill istilahnya ya. Nah, ini landfill kita. Kemudian nanti di sana ada yang disebut dengan air lindi. Air lindi itu adalah air yang resapan dari sampah tadi. Iya. Jadi dia turun airnya nanti di lindi sana. Oke. Di lindi itu diproses lagi nanti airnya. Oke. Ya. Ini contoh armadanya ini Pak ya? Ya, ini contoh armada dari Ini kabupaten armada kota, dari dari Banjarbaru. Kota Banjarbaru Pak Kota ya? Banjarbaru. Nah Pak, armada ini ketika masuk ke sini membuang sampahnya itu kira-kira melalui tahap apa aja tuh Pak? Ya, jadi pertama mereka masuk, Ya. kemudian masuk nanti ditimbang ya. Setelah ditimbang, mereka melepas sampahnya di landfill kita tadi. Oke. Nanti kosong, Ya. mereka masuk lagi ngambil. Jadi berapa selisih
timbangan tadi dengan mobil yang kosong. Oh. Antara berat dengan yang kosong. Jadi di situ akan keluar nanti terdata, dia ngambil itu nanti pembayaran seperti itu. Perharinya nih Pak, kira-kira berapa ton sampah yang masuk ke tempat ini Pak? Kalau perhitungan kurang lebih antara 150 sampai 200 ton per hari dari 5 kabupaten kota tadi. Oke, 150 sampai 200 ton Pak ya. Kalau sebulan itu ribuan ton berarti ya? Bisa dikali sendiri. Banyak ya Pak ya? Iya, Oke, kira-kira lagi nih Pak untuk kerjasama sendiri Pak dengan daerah bagaimana sampai sekarang ini Pak? Ya, alhamdulillah memang kabupaten kota ada beberapa yang tidak sesuai dengan target ya. Ada kendala gitu kan. Salah satu kendalanya yaitu terkait armada yang mungkin kurang dimiliki, dan kedua berkaitan dengan ini operasional BBM yang saat ini ada kendala juga bagi mereka. Itu salah satu faktor kenapa tidak terpenuhinya perjanjian kerjasama itu. Masih terkendala sampai sekarang ya? Ada beberapa masih. Oke, lagi mau lihat nih tempat-tempat lainnya boleh? Nah, makanya kita langsung ke landfill yang ada. Ini landfill 1, landfill 2, landfill 3, ada landfill 4 yang sudah beroperasi. 4 yang sudah diisi ya? Iya, oke, kita ke sana langsung. Sana ya? Iya, oke. TPS Regional Banjarbakula ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan awal penggunaannya pada tanggal 7 Februari 2020 lalu. TPS regional ini memiliki luas areal sekitar 24 hektar dengan jumlah landfill 4 buah, kapasitas 400 ton per hari. Sama seperti yang di sana tadi. Itu kan masih kosong itu. Jadi kurang lebih. Pengelolaan sampah TPAS menggunakan sistem sanitary. Landfill setiap hari ditutup dengan tanah. Sampah-sampahnya kabupaten kota tadi di sini ditempatkan. Iya. Sekarang nih Pak ada berapa? 4 ya. 4 cuma yang kita fungsikan baru 1. Mungkin prosesnya bisa 5 tahunan. Selain itu, TPAS mengelola sampah-sampah organik menjadi bahan pupuk, yakni kompos. Ini tempat apa ini Pak? Nah, ini kita tempat pemrosesan daripada sampah organik. Ya, nah ini sampah organik. Kita melihat potensi sampah organik itu kurang lebih ada 60% ya dari sampah. Iya, kan banyak tuh. Udah lama Pak proses pembuatan pupuk ini atau? Ini baru kita mulai baru nih. Aja? Baru mulai 1 bulan ini. Oh. Karena kemarin melihat potensi itu ada, kita berpikir, oh alangkah baiknya kita kelola seperti ini. Iya. Ada kendala nggak Pak dalam proses membuat pupuk ini? Kendalanya saya rasa alat ya. Karena alat ini tidak bisa apa istilahnya mencacah pupuk ini organik ini menjadi lebih kecil lagi gitu, sehingga manfaatnya kan lebih efisien lagi. Tapi biasanya emang ada alatnya ya Pak? Ada pencacahnya, makanya kita perbaiki lagi nanti. Oke. Jadi seperti itu Pak ya? Iya. Namanya pupuk kompos dari sampah organik ini Pak ya? Iya, iya. Oke, terima kasih banyak Pak sudah saya sharing bersama Lani di sini Pak ya. Ya. Namanya tempat pembuangan proses Pak ya? Proses akhir sampah regional Banjarbakula hari ini. Saya doakan mudah-mudahan sukses ke depannya Pak ya. Ya. Makin maju TPS-nya dan makin berkembang Pak ya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Mohon. Sampai jumpa di lain waktu Pak ya. Iya. Oke, saya mau izin pamit Pak ya. Iya, silakan. Ini terbawa nanti. Ya. Taruh sini Pak ya. Iya, iya. Oke. Makasih banyak Pak. Terima kasih. Ya. Mengelola sampah atau limbah, khususnya sampah dan limbah rumah tangga, bukanlah pekerjaan yang mudah. Terlebih dengan bau dan sifat kotor yang dimiliki sampah itu sendiri.
Namun hal ini dipatahkan oleh salah seorang ibu rumah tangga di komplek GCIP Hero Puskopat Banjarbaru, Maksudah. Ibu yang memiliki nama sapaan Ibu Harto ini dengan kepedulian dan kepekaan terhadap masalah sampah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga sehari-hari, berinisiatif untuk membuat bank sampah yang bernama Gemah Ripah. Pemirsa, sekarang saya sedang berada di komplek GCIP Hero Puskopat Kota Banjarbaru, dan sekarang saya sedang berada di depan gudang sampah kering Bank Sampah Gemah Ripah. Kita akan melihat kegiatan di dalam seperti apa. Assalamualaikum, permisi Ibu. Waalaikumsalam, Mas. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat Ibu. Iya, sehat. Jadi ini suasana gudang sampah di Bank Sampah Gemah Ripah, Bu. Iya. Ini kira-kira dibangunnya dari tahun berapa ini, Bu? Ini mulai berdiri tahun 2013. Tahun 2013, Iya. sudah sekitar 10 tahun lebih. Iya, 10 tahun lebih. Oke, untuk pengurusnya sendiri Bu, ada berapa orang di sini? Pengurusnya ada sekitar 3 orang, 1 orang pelindung, jadi 4 orang semuanya. Oh, kalau boleh tahu Bu, Ibu sebagai apa di sini, Bu? Saya sebagai pengurus juga, sebagai manajer juga. Manajer bank ya, Mas ya? Manajer bank ya? Bank Sampahnya sampah ya? pelan-pelan ya, Bang. Manajer bank sampah Ibu ya? Iya. Ibu sendiri nih Bu, kira-kira sebagai manajer atau Ibu ya, kenapa sih alasan Ibu untuk mendirikan bank sampah di sini? Iya, saya awalnya itu ingin menggerakkan masyarakat aja Iya. sih. Apa yang bisa kita lakukan dari ibu-ibu ini dari rumah. Yang paling simpel adalah kita ini dari sampah aja. Karena kan emak-emak ini penghasil sampah kayaknya. Penghasil sampah pertama dari rumah tangga adalah emak-emak. Iya. Jadi ya itu yang kita lakukan aja. Yang paling simpel dan mudah semua bisa melakukan. Iya, dan warga pun juga merespon positif Ibu Iya, ya, terhadap itu Ibu ya. Iya, merespon positif, tapi ya awalnya tidak yang sebesar seperti ini, Mas. Awalnya nasabah kami cuma 7 orang aja. 7 orang, sekarang? Ya, 7 orang. Jadi sekarang sudah 71 orang. Oh, tambah 0 Bu. Iya, tambah Bukan tambah 0. 1 ya? Iya, tambah 0. Tambah 1-nya Ibu ya? Iya, makanya Oke, itu. baik. Kira-kira ini Bu ada sampah apa aja di sini Bu? Sampahnya ada sampah plastik, sampah plastik seperti ini yang sudah dipilah dari rumah ya. Iya. Ini ada yang sudah bersih begini, ada yang belum. Jadi yang bersih begini nanti kita jualnya dalam kondisi bersih juga. Karena harga jual bersih sama harga jual kotor begini berbeda, Mas. Oh, beda. Iya, Jadi ini bersihin jauh. dulu ya. Iya, dibersihin sama pengurusnya, Mas. Jadi ada yang nasabah itu menabung kondisinya kotor, Ya. yang belum masih ada labelnya, ada yang sudah. Oke, jadi ada pengaruh harga juga. Iya, ada Ibu, pengaruh ya? harganya juga. Iya. Lumayan sih sampah. Nah, Ini kebetulan plastik. nih ada yang nabung nih, Mas. Oh iya. Iya. Halo Ibu. Iya. Mau nabung Bu ya? Banyak ini ya. Iya. Waduh. Ya, jadi ini maksimal berapa timbangan Bu? Yang paling berat biasanya? Yang paling berat biasanya adalah kardus maksimal, ada yang sampai 51 kali transaksi. Tapi ini maksimalnya 25 kilo. Bu, Iya, untuk timbangannya ya. Hmm. Habis ditimbang dicatat sama petugasnya, habis itu langsung diambil. Oke. Berapa kilo Ibu? Oh, 1 kilo. Oke. 2 kardus aja 1 kilo, Mas. 1 kilo ini pemirsa ya, seperti ini Iya. ya. Setelah ini Bu kemana lagi Bu? Ditaruh di tempatnya, Mas. Di tempatnya. Iya. Oh, jadi karena ini sampah plastik, maka Ditaruhnya di tempat plastik. di bagian plastik. Iya, heeh. Bank Sampah Gemah Ripah yang dikelola Ibu Harto menampung sampah rumah tangga yang masih dapat dikonversi menjadi pundi-pundi rupiah selain menjadi produk kerajinan olahan lainnya. Waduh, saya udah cocok nih jadi pegawai di sini Bu ya. Iya, ditimbang lagi ini ya. Setelah penimbangan-penimbangan seperti ini, Bu, ada bagian pencatatan lagi nggak? Kayak pendataan. Oh, di sini. Bank sampah ini dikelola dengan sistem pembukuan hasil sampah yang ditimbang dan dihargai sesuai jenis sampah, kemudian menjadi tabungan bagi para nasabah yang bisa diambil kapanpun. Besar ibaratnya Ibu ya. Oke, setelah sini Bu, apalagi ini Bu? Ya. Sebagian besar nasabah menyimpan uang tabungan sampahnya untuk digunakan membeli keperluan hari raya dan kebutuhan penting lainnya. Ada buku tabungan ya Bu? Ini ada 2 jenis ya Bu? Iya, 2 jenis. Bedanya apa ini? Bedanya yang ini sebelum kita dapat pembinaan kita bikin sendiri ini. Habis itu dibina lagi sama dinas dapat bantuan. Oke. Sejauh ini Bu, antusias masyarakat buat menabung ini tinggi?
Alhamdulillah masih semangat sih sampai sekarang. Masih semangat memilah sampah dari rumah, masih semangat menabung. Makanya masih bergerak, alhamdulillah banget. Karena sampah pun juga bisa jadikan uang, Ibu. Iya, ya. Siapa yang nggak mau ya kan, Bu? Bener. Tidak hanya jadi uang, masih tidak hanya plastik yang begitu saja, sampah begitu saja, kita juga bikin daur ulang. Kerajinan tangan? Iya, Bu? kerajinan tangan. Ada, Bu? Ada, masih banyak juga. Di mana itu, Bu, prosesnya? Nanti kita ke galeri kita. Boleh, Bu, saya mau lihat langsung ya? Iya, boleh, silakan. Kantornya masih. Sejak berdirinya di tahun 2013 lalu, sudah 9 tahun, Ibu Harto memberikan peran positif bagi lingkungan tempat tinggalnya, khususnya para tetangganya. Menjadikan sampah menjadi berkah dan manfaat. Adanya bank sampah Gemah Ripah yang dikelola Ibu Harto ini tentunya sangat memberikan keberkahan dan manfaat. Terlebih mengurangi rusaknya lingkungan dari sampah-sampah yang dihasilkan dari rumah tangga setiap harinya. Sampah-sampah yang dikumpulkan di bank sampah Gemah Ripah memiliki nilai tambah. Apalagi sampah-sampah yang dikumpulkan nantinya akan diolah kembali dengan berbagai macam produk kerajinan. Saya lebih dari 5 tahun menjadi bank sampah. Terus itu manfaatnya buat saya minta 1 tahun sekali waktu Lebaran itu. Terus habis itu saya minta buat beli kayak gula, kayak sirup gitu. Terus saya di rumah itu memang banyak sampai, jadi kalau sudah penuh ditimba itu baru saya setorkan ke bank sampah. Nggak tentu ya, kadang ya 1 kilo nggak pasti, kadang itu 3 hari jadi 1 kilo gitu. Alhamdulillah senang juga karena ada manfaatnya buat kita semua ibu-ibu yang ada di Puskopat ini. Saya minta semua kita harus junjung tinggi bank sampah di grup ini, di grup Puskopat ini. Rumah Kreatif dan Galeri Galuh Mandiri merupakan wadah bagi Ibu Harto bersama nasabah dan para ibu lainnya mengubah sampah menjadi barang berharga dengan sentuhan kreativitas dan seni. Dengan peralatan yang sederhana, Ibu Harto dan para ibu lainnya terbilang mahir dan ahli membuat kerajinan produk yang unik dan menarik lainnya. Di antara produk yang menjadi unggulan yakni tas dan dompet berbahan sampah plastik, serta bunga hiasan berbahan kantong kresek bekas. Nah, sekarang kita lagi berada di galeri kerajinannya ini, Bu. Iya. Iya, ini galeri kerajinan dari Bank Sampah Gemah Ripah, Ibu ya. Nah, sebelum kita masuk ke kerajinannya ini, Bu, ini penasaran nih sama nama Bank Sampah Gemah Ripah sendiri itu. Kira-kira ada maknanya nggak sih, Bu? Bank Sampah Gemah Ripah itu kata singkatan, Mas. Dari Gemah Ripahnya, gerakan memilah dan mereup sampah. Gerakan memilah dan mereup sampah. Memilahnya memilah dari rumah, mereusannya menggunakan kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai. Plastik daun itu kalau orang umum biasa mengenalnya kantong kresek ya. Ini kantong kresek yang kita setrika. Jadi seperti ini prosesnya, ada beberapa lapis yang kita setrika dulu sebelum menjadi barang seperti ini. Untuk pewarnaan biasanya di mix. Misalkan seperti ini ya, ini merah ke hitam-hitaman, berarti antara merah dan hitam. Jadi kantong kresek ini disetrika? Iya, disetrika, dilapisi kertas begini, sampai terbentuk seperti ini. Oh, sampai nempel kayak gini, Bu ya? Iya, sampai nempel, nanti jadinya seperti ini. Ya, jadi bikin dibentuk daun kayak gini. Iya, nanti setelah terjadi lembaran begini baru kita emal.
mal sesuai dengan bentuk bunganya seperti apa. Oke. Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Perlu berapa lama Bu prosesnya? Berapa jam? Kalau untuk setrika yang paling sampai lama jadi? adalah setrikanya aja sih. Kalau untuk ininya tergantung kita. Kalau misalkan longgar kita waktu 1 jam, mau langsung jadi juga bisa. Kalau penjualannya sendiri Bu, kira-kira harga dari tanaman hias kayak gini berapa? Jadi kadang kita ya mau dihargai berapa nih gitu, kadang nggak enak juga, cuman limbah. Tapi kalau dilihat kreativitasnya kan orang tidak menyangka nih, ternyata plastik daun ya, plastik kresek. Biasanya rata-rata 50 aja sih seperti ini. Jadi yang bikin bernilai itu adalah seninya Bu Iya, ya, kreativitasnya ya. Keren tuh pemirsa. Tuh lihat tuh, Lani dari awal menyangka ini adalah tanaman beneran nih Bu, sungguhan ya. Ternyata terbuat dari kantong kresek atau plastik yang disetrika ini Bu ya. Dari jauh kayak kelihatan aslinya. Iya benar tuh. Selain ini Bu, Seperti ada lagi? itu. Selain ini ada ini. Oh iya ini ya, Bantal ini nggak ya. sadar Lani pemirsa ya. Ini yang Lani pegang ini adalah bantal Ibu ya. Bantal isi Bantal. plastik daun. Nah Plastik itu uniknya apa ya? tuh. Kalau bantal biasanya itu isinya tuh Dakron, Iya, kapas. kapas Ibu iya, ya. Kalau ini plastik Daun. daun. Nah, Plastik kresek. ini yang dari sampah tadi Ibu Iya, ya. plastik kresek yang sudah kita sterilkan dengan ekoenzim. Tapi kenapa Bu? Kalau kayak gini kan kita pegang nih berbunyi nih. Kalau ini nggak berbunyi. Iya, ada diapain nih, Bu? peredamnya ini. Ini ada peredamnya. Jadi kita menerima limbah itu tidak hanya barang-barang yang seperti ini. Iya. Ini ada dakron bekas, memang yang bantal yang sudah tidak dipakai, kita sterilkan juga dengan ekoenzim. Jadi ada peredamnya. Mungkin sepersekiannya dari Iya. isi bantal itu terdiri dari dak. Ini udah dijual kemana-mana Ibu? Ini untuk sementara ini masih kemarin rencana mau ada fasilitas Ya. dari dinas terkait untuk memfasilitasi penjualan ini. Tapi untuk saat ini kita memang belum. Selain bantal, bunga apalagi nih Bu? Anyaman. Anyaman nih Bu. Iya, ya? ini Boleh tas melihat Bu yang mana Bu? anyaman. Oh berat ini ya. Iya, isinya berat. Oh ada itu. isinya. Ada emasnya, Mas. Ada emasnya. Iya. Tuh pemirsa. Ini dari bungkus kopi. Ini perlu berapa bungkus kopi Bu? Sampai Satu jadi kayak ini gini? ada 4 biji. Satu Satu ada ini 4 2 biji. bungkus kopi ya. Satu bungkus kopi itu kita potong jadi 2. Jadi 2, jadi bagian atas dan bagian bawah yang sudah dilipat begitu, terus kita anyam. Tuh. Awet karena tahan. Ini tas buat kerja. ibu-ibu biasanya ya. Iya, mak kalau Proses membuatnya Bu, berapa jam biasanya? yang lama adalah membersihkan kemasannya, Mas. Jadi kemasan itu setelah terpakai kan kita perlakukan khusus, kita Iya. cuci, kita jemur, kita potong jadi 2, terus melipatnya. Jadi ini sebelum begini kan tidak langsung nih, ada proses pelipatannya juga. Ini lipatnya ini yang lumayan memakan waktu ya. Seperti ini. Ini biasanya kerja sama Ibu. Iya, Terus bagi-bagi sendiri-sendiri tugas nih? sih Oh, bagi-bagi biasanya. tugas, Ya. ya. Ada yang senangnya melipat, kita kasih melipat. Ada yang senangnya langsung menganyam seperti ini, Ya. bisa juga. Awalnya seperti itu. Ada yang senangnya langsung makai, ada juga Iya, yang langsung pakai. kayak gini anyamannya ya. Iya. Jadi tas ini Bu ya. Oke, keren banget. Bahan dasarnya itu. Tuh cocok nih buat ibu-ibu nih yang pengen pergi ke pasar, ke mall ya juga. Pokoknya pakai ini tetap keren. Selain tas ada juga tas multifungsi. Oh, ada Bu. Tas multifungsi tapi dari rotan ada juga, dari ini ada juga ini Mas. Ini sasirangan sih, sasirangan perca ya, makanya model jahitannya putus-putus karena perca jadi dipotong sedikit dari sebelah sini, sedikit dari sebelah sini. Oke, ini keren juga nih. Iya, Iya. tisu. Iya, ini tisu basahnya dari sini. Oh, iya. Tuh ada Ada jendelanya. jendelanya. Biasanya ini basah. tempat bekal Mas. Untuk botol. Jadi hand banyak sanitizer. tempatnya ini Bu ya. Stok masker di belakang kan bisa Masukkan di sini ya. Kenapa disebut tas serbaguna Bu? Ya, multifungsi banyak fungsinya tadi. Setelah dibuka seperti ini tampilannya elegan nih, kayak emak-emak banyak duit nih. Nah, setelah kita buka kan jadi tas belanja. Waduh. Oh jadi gede kayak gitu ya? Iya, isinya banyak Mas. Nah. Jadi kalau belanja pakai ini aja nggak usah hemat. Kita diet kantong plastik. Jadi tote bag ini pemirsa. Ya, awalnya kayak tas purun biasa tadi, kecil kayak dompet Ibu ya. Pas dibuka kayak gini nih. Tuh kreativitasnya melampaui batas ya. Nah Ibu, kira-kira dari sekian banyak kerajinan di sini nih Bu, pembelinya itu dari dalam kota atau ada dari luar kota Ibu? Biasanya. Tergantung itemnya. Kalau yang ini sudah keluar kota. Oh, ini ya? Iya, tas multifungsinya, tas bekalnya sudah
keluar kota. Kalau yang ini masih sebatas online aja ya, teman-teman aja palingan seperti itu. Tapi pesan dulu motifnya seperti apa, warnanya seperti apa, baru kita bikinkan. Oke, ibaratnya PO dulu Ibu ya. PO dulu. Kalau kendala sendiri Ibu ada nggak saat ibu-ibu di sini bikin kerajinan, ada kendalanya nggak sih? Kendalanya sebenarnya ya karena kita emak-emak sibuk, jadi kadang waktunya berbenturan. Jadi kalau misalkan ada order, kadang melampaui batas. Makanya kita sampaikan waktunya berapa hari untuk penyelesaian ini, seperti itu aja yang pertama. Terus yang kedua, kendalanya karena kita tidak punya galeri yang sendiri, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan yang seperti ini ada dinas terkait yang memfasilitasi kami. Untuk memfasilitasi ruangannya, memberikan tempat ya, seperti itu. Kerajinan tidak ada suka dukanya ya, karena kan ini inovasi masing-masing ibu, kreativitasnya tanpa batas tadi. Tapi kalau bank sampah itu yang mungkin ada kendalanya ya Mas. Awalnya kan bank sampah itu cuma 7 orang, jadi memberikan memberikan edukasi ke masyarakat ini bank sampah sangat bermanfaat, ini kan perlu waktu, itu saja sih. Jadi mengubah pola pikir masyarakat. Kalau memilah sampah dari rumah dan membawa sampahnya ke bank sampah itu sangat bermanfaat. Berhubungan dengan kebiasaan. Kebiasaan per orang ya. Kadang ada yang semua sampah dijadikan satu, ada yang sudah terpilah dari rumah, seperti itu. Oke, nah harapan Ibu sendiri nih Bu terhadap kerajinan ini dan juga terhadap bank sampah Gemah Ripah ini Bu? Harapan kami masyarakat ataupun nasabah masih terus bersemangat untuk memilah sampah dari rumah dan menularkan virus-virus positif ini ke teman-teman semuanya, baik di lingkungan jemputan anak sekolah ya, kadang kan masing-masing orang punya komunitas sendiri. Nah, itu memberikan virus-virus positif yang seperti itu, dan terutama penggerak serta pengurusnya tetap semangat aja. Oke, Lani boleh bantuin bikin bunga Bu? Boleh, silakan. Ini untuk apa ini Bu? Ini hiasan Bu ya? Iya, ini kan ada bantal Mas, jadi kita bisa mix untuk alternatif covernya, bisa dari kain perca, bisa dari mungkin rajutan atau yang lain, karena ini sulampita nih covernya. Nanti kita bikin lagi seperti ini pakai ini. Lani coba bikin ya? Iya. Oke, kita lanjut pemirsa ya. Kita bikin bunga. Ini disisit Bu habis ini Bu? Disisit ya? Iya. Nah. Oke. Jadi tertarik rapi. Iya, Lani nggak tahu nih hasilnya jadi bunga apa nih. Kayaknya bunga bangkai deh. Oke, ini kelopak bunganya pemirsa ya. Tuh. Jadi nanti akan ditempel di bantal dan juga kalaupun memungkinkan di tas juga bisa. Bisa, iya. Untuk bros bisa juga. Brosnya di situ ya misalnya. Oke, keren banget. Oke deh, karena sudah banyak kita sharing Ibu ya mengenai masalah ilmu pengelolaan sampah hari ini tadi Bu ya. Dan itu juga sangat bermanfaat sekali bagi Lani, juga bagi pemirsa yang menonton. Dan mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang, terutama soal edukasi mengenai sampah tadi Ibu ya. Baiklah, saatnya Lani dan juga Ibu di sini mau pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Potensi Banua berikutnya. Bye-bye! Sebagai pengelola bank sampah dan rumah kreatif, Ibu Harto memiliki harapan besar. Semoga semakin banyak masyarakat yang bijak memperlakukan sampah, dan tentunya peran besar pemerintah dalam hal pengelolaan sampah terlebih memberikan perhatian yang besar bagi masyarakat yang sadar terhadap lingkungan. Karena sampah dapat menjadi musibah dan juga sampah dapat menjadi berkah. Pengelolaan sampah yang baik dapat mencegah pencemaran lingkungan dan bencana yang dapat mengancam kapan saja.